Halo teman-teman, perkenalkan, saya Alda Safira Putri, NPM 19150021, Pendidikan Ekonomi Semester 3 STKIP PGRI Bandar Lampung. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Nah, pengantar ekonomi pembangunan itu apa sih? Jadi, di sana sudah tercantum ada gambar perekonomian dan pembangunan. Pengertian pembangunan. Orang sering berbicara pembangunan, maka pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan pembangunan? Yaitu terdiri dari dua, pandangan tradisional dan paradigma baru dalam pembangunan. Pandangan tradisional. Mulanya, pembangunan ekonomi identik dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, trickle-down effect, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan dapat dipecahkan. Yang ketiga, keberhasilan pembangunan. Selanjutnya, paradigma baru pembangunan. Yang pertama ada Myrdal, yaitu pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial, growth with change, terutama perubahan nilai-nilai dalam kelembagaan. Yang kedua, Meir, pertumbuhan ekonomi tidak lagi memuja GMP, namun lebih konsen terhadap kualitas dan proses pembangunan. Selanjutnya ada perkembangan perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Sebelum Perang Dunia II atau belum memperhatikan pembangunan ekonomi. Yang kedua, penjajah masih berlangsung secara meluas, mengeksploitasi kekayaan, menyediakan bahan baku, dan menyediakan pasar. Yang ketiga, pemikiran terfokus untuk mengusir penjajah. Dan yang keempat, kurang perhatian dari para cendekiawan. Selanjutnya ada ekonomi pembangunan. Apa sih ekonomi pembangunan? Adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Masalah ekonomi, kebijakan yang diambil yaitu pertumbuhan ekonomi. Setelah Perang Kedua, yaitu ingin mengatasi keterbelakangan menghalau perkembangan komunisme. Sebagai usaha meningkatkan hubungan ekonomi, adanya keinginan untuk membantu NSB. Mengapa NN memperhatikan pembangunan NSB? Alasannya yaitu pertama politis, kedua ekonomis dan perikemanusiaan. Selanjutnya pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di sini tercantum rumus. G sama dengan GDP 1 dikurangi GDP 0 per GDP 0 dikali 100%. GDP adalah pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa suatu negara yang diproduksi dalam satu tahun. Banyak negara yang menyadari bahwa tingkat pendapatannya rendah harus mengalami perkembangan. Apakah perkembangan itu dinyatakan dalam tingkat kemakmuran atau kesejahteraan pada umumnya? Yang penting mereka menghendaki untuk hidup yang lebih tinggi. Ada manfaat pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembangunan ekonomi, maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertumbuh. Di samping itu, kebahagiaan penduduk meningkat pula karena pembangunan ekonomi menambah kesempatan mengadakan pilihan yang lebih luas. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan materi dari saya.